Berarti memang sebenarnya penanganannya itu tidak boleh dilakukan secara berlarut-larut ya dok, dalam arti itu harus cepat dan tepat gitu ya. Nah ini gimana sih dok sebetulnya caranya supaya pengobatannya itu bisa efektif gitu? Oke, jadi yang pertama tadi kita mesti tahu nih, apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya sebelum masuk ke penanganan ya. Karena kalau nggak tahu ya otomatis apa yang mau ditanganin gitu kan. Jadi buat orang tua sebenarnya yang paling penting kalau kita udah tahu apa aja yang perlu diperhatikan, itu kita bisa jadi lebih cepat untuk membawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Tadi bisa demam lebih dari 3 hari, misalnya bisa juga ada kejang, ada sesak napas, atau ada keluhan lain yang memang orang tua rasa mengkhawatirkan. Yang paling perlu ditekankan kepada orang tua itu jangan sembarangan beli antibiotik. Itu nah itu tuh sering banget itu tuh. Tebus resep sendiri gitu ya dok. Iya. Halo semua viewers dan subscribers Alo Dokter, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya yang pastinya berguna banget nih buat kamu dan semua yang menyaksikan Alo Talks tentunya. Saya Lorena Evelyn yang akan memandu jalannya perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya. Nah buat para Alo viewers yang udah punya anak, belakangan ini si kecil jadi sering batuk pilek nggak sih nih Aibun? Padahal tuh kayaknya lagi nggak sering jajan-jajan yang SS gitu kan. Terus juga udah cukup juga kalau dipikir-pikir asupan air putih hariannya. Tapi kenapa ya? Nah sebenarnya bisa jadi nih buah hati kesayangan bunda ini terkena infeksi saluran pernapasan akut atau yang sering dikenal dengan ISPA. Aduh paling bikin worry deh ya. Kalau yang saya baca-baca di artikel kesehatan tuh ya seperti mungkin di Alo Dokter, infeksi ini tuh memang bisa menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, dan demam. Bahkan ISPA pun ini juga sangat mudah menular dan bisa dialami oleh siapa saja nih. Dan salah satu hal yang bikin lebih parah adalah sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah paparan polusi udara yang berlebihan nih. Aduh bunda, emang akhir-akhir ini kan kualitas udara di sekitar kita khususnya di Jakarta nih lagi jelek banget ya. Udah gitu kondisi cuaca juga lagi nggak jelas. Kadang-kadang panas, terik, nggak lama kemudian mendung, terus hujan. Nah ini juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh dari sang anak nih dan juga rentan untuk membuat anak terkena infeksi seperti ISPA. Terus gimana dong ya cara mengatasinya dan harus gimana juga supaya mungkin nggak kena lagi nih di kemudian hari alias cara mencegahnya nih. Soalnya kan mau nggak mau si kecil itu tetap harus beraktivitas ya ayah bunda, tetap harus pergi ke sekolah dan lain-lain meski polusi udara maupun cuaca ini lagi jelek banget. Nah kalau mau tahu jawabannya bunda dan juga ayah jangan kemana-mana dulu ya, stay terus di Alo Talks kali ini yang bertajuk bukan cuma batuk pilek, waspadai ISPA pada anak. Karena pas banget nih saat ini sudah hadir bersama saya Dr. Adam Prabata. Halo dok, apa kabar nih? Halo Mbak Loren, kabar baik dong. Senang banget nih bisa diundang bareng sama Alo Dokter, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya nih, ketemu lagi ya. Dokter gimana sekarang kesibukannya? Lagi sering nggak sih ketemu sama pasien anak yang kayaknya tuh bolak-balik datang gitu kan, batuk pilek atau mungkin terduga ISPA? Soalnya ini pengalaman pribadi nih, saya juga lagi sering bolak-balik ke dokter terus gitu, anak-anak tuh pada batuk pilek gitu. Nah ya emang, jadi pasien anak itu relatif lebih banyak ya sekarang yang batuk pilek juga terutama ya, banyak yang bolak-balik, maksudnya udah batuk pilek minggu ini, terus minggu lalu, terus minggu ininya balik lagi gitu. Keluhannya mirip-mirip, anak saya juga termasuk udah mungkin sebulan ini udah 2-3 kali kontrol ke dokter karena batuk pilek. Iya, jadi kayaknya berjamaah gitu ya, banyak banget yang lagi sakitnya serupa gitu ya dokter ya. Iya banget, lagi banyak banget. Oke, nah mungkin dokter tepat juga nih kalau kita mengawali diskusi kita kali ini, mungkin biar satu pemahaman dulu nih ya sama ayah bunda dan Alo viewers semuanya yang lagi nonton, kita tuh mau ngebahas gitu sebenarnya ISPA itu apa sih gitu dan terus apa aja penyebabnya yang bisa membuat ISPA. Oke, jadi ISPA itu sendiri sebenarnya singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Nah itu dia bisa di atas, bisa di bawah. Nah paling sering yang terjadi pada anak itu yang di atas, kayak misalnya batuk, pilek, radang tenggorokan, kan areanya di area tenggorokan di sini, terus habis itu di hidung. Kalau misalnya yang bawah itu bisa sampai yang berat, sampai yang perlu dirawat inap, kayak radang paru-paru gitu. Cuma itu relatif nggak banyak dibandingkan yang atas.
Jadi yang sering di anak ataupun yang di dewasa paling sering sih yang atas. Nah penyebabnya macam-macam sebenarnya. Paling sering, paling banyak tuh virus. Virusnya juga macam-macam. Mungkin yang sering didengar umum ada yang rhinovirus, adenovirus, influenza, atau mungkin virus corona ya, itu yang mungkin sekarang udah nggak sebanyak dulu. Tapi selain virus ada juga yang lain, itu yang bakteri. Itu juga bisa misalnya kayak Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus atau bakteri lainnya. Nah, mungkin Mbak Loren sering tahu ya ngelihat kayak ini langit kan suka kayak hitam gelap gini ya. Nah, itu jadi salah satu faktor yang kalau dari beberapa penelitian itu bilang selain ada infeksi tadi, itu bisa juga karena polusi. Oh, nah itu juga risk factor yang lagi mengkhawatirkan kita semua nih dok. Sengaruh itu ya dok ya, buat udara gitu ya? Iya bener banget. Jadi mungkin kita mikir kayak oh ya udah langit gelap gitu, nggak ada matahari kayak biasa aja. Padahal kalau misalnya kita lihat polusinya, indeks udaranya kan nggak terlalu bagus ya, dan itu sebenarnya faktor resiko untuk bikin anak-anak dan termasuk juga dewasa itu untuk lebih mudah terkena infeksi saluran pernapasan yang tadi. Oh gitu. Waduh gimana ya kalau sehari-hari udara yang dihirup sama anak-anak aja udah sekotor itu kan ya dok ya. Berarti memang sebetulnya sekarang ini waktu yang lagi rentan banget untuk anak-anak terkena ISPA ini ya dok ya. Kemudian kalau misalnya bicara mengenai gejala gitu ya. Tadi mungkin ada batuk, pilek itu yang memang kita sering ketahui gitu. Tapi biasanya selain itu ada gejala apa lagi sih dok yang dialami ketika anak mengalami ISPA? Oke, jadi benar tadi ya yang dibilang sama Kak Loren, kalau umumnya sebenarnya kalau ISPA itu demam, terus habis itu ada batuk, ada pilek, ada sakit tenggorokan. Nah, itu yang paling sering tuh. Biasanya kalau demam tuh ada pasangannya, ntar ototnya sakit-sakit. Biasanya kalau anak nangis-nangis badannya nggak enak, terus habis itu kepalanya juga nggak enak, sakit, suka megang-megang kepalanya. Nah, itu biasanya kita perlu dilihat dulu tuh kondisinya. Kenapa? Karena kalau baru 1-2 hari biasanya nggak terlalu berat. Kalau emang gejalanya relatif ringan ya. Nah, tapi misalnya nih demamnya udah berkepanjangan. Biasanya sih patokan paling gampang kita hitung 3 kali 24 jam aja. 3 hari ya dok ya? 3 hari. Misalnya Senin pagi otomatis Kamis pagi nih kok demamnya belum membaik, keluhannya makin berat, ya udah dibawa aja ke dokter. Atau misalnya ada keluhan lain yang sebenarnya gawat darurat, tapi kadang tuh orang tua nggak sadar gitu. Apa tuh dok? Contoh nih, misalnya anaknya sesek, kedengeran bunyi ngik kan napasnya itu ya. Kadang nih kita kan nggak tahu ya, kayak misalnya anak kita itu misalnya baru umur 3, umur 4 punya asma apa nggak kita belum tahu. Jadi kayak anak saya paling gampangnya itu tiba-tiba lagi batuk pilek kok ngik. Pas dicek, saya cek sendiri, wah ini mah asma. Akhirnya ya udah mau nggak mau kan, padahal baru 1-2 hari demam langsung kita bawa ke rumah sakit gitu. Nah, jadi kalau ada yang gawat atau misalnya kalau demam anak sampai 5 tahun tuh yang perlu diperhatiin bisa tiba-tiba kejang. Itu yang juga dikhawatirkan ya. Jadi ada infeksi terus memang ada bakatnya untuk kejang demam sampai usia 5 tahun itu bisa kejang. Jadi hati-hati kalau misalnya ada keluhan-keluhan lain, termasuk kalau misalnya tiba-tiba biru, bibir, badan, terus atau tiba-tiba lemes, nggak sadar. Atau paling gampang sebenarnya kita biasanya edukasinya tuh kalau misalnya orang tuanya ngerasa khawatir, ya udah dibawa aja. Karena kadang intuisi dari orang tua itu ya dok ya. Karena kan juga nggak ada yang salah dengan orang tua membawa ke IGD misalnya malam-malam, meskipun nanti ntar dokternya ngelihat kayak oh ini aman-aman aja. Seenggaknya kan udah ada bukti orang tua balik tenang. Jadi kekhawatiran orang tua tuh bisa buat patokan lah gampangnya, buat bawa aja gitu. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, kan better worry than sorry kan. Tapi tuh lumayan tuh tadi udah dikasih indikasi-indikasinya kapan kita harus kira-kira langsung gitu, jangan ditunda-tunda kalau memang nafasnya bunyi agak sesak atau seperti hal-hal seperti tadi gitu ya, ditakutkan demam tinggi yang bisa kejang itu ya udah gitu langsung buru-buru bawa ke dokter ya dok ya. Berarti memang sebenarnya ISPA ini nggak cuma sekedar batuk pilek tapi bisa sebahaya itu ya dok ya buat anak-anak ya, bisa sampai mengancam jiwa gitu ya. Nah kalau seperti orang dewasa gitu mungkin juga bahaya nggak sih dok? Jadi kalau buat ISPA sendiri, kalau buat orang dewasa, sebenarnya gini prinsipnya, infeksi itu di kebanyakan kasus itu di pasien dewasa atau orang dewasa itu lebih ringan cenderung gejalanya dibandingkan anak-anak. Tapi ini di sebagian kasus ya, nggak semua kasus, karena ada misalnya kayak COVID di anak-anak malah lebih ringan. Tapi di dewasa bisa lebih berat. Nah, tapi kalau misalnya infeksi pernapasan secara umum, biasanya di anak-anak lebih berat biasanya. Karena kan imunitasnya belum benar-benar terbangun semua ya dibanding orang dewasa. Nah, jadinya kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang penting dibahas tadi dari bahasan Kak Loren tadi, kalau misalnya anak-anak tuh yang beratnya bisa sampai kayak gimana gitu. Tadi kan udah ada gejala-gejalanya ya. Nah sebenarnya yang dikhawatirin tuh kalau misalnya
si infeksi saluran napas atas tadi dia turun sampai bawah. Oh, itu jadi dari ISPA bisa turun ke bawah ya dok ya? Bisa ada kasus-kasus yang misalnya awalnya dia di atas infeksinya, terus karena misalnya pengobatannya atau penanganannya kurang tepat atau kurang adekuat, terus dia turun ke bawah, terus akhirnya menginfeksi paru, akhirnya radang paru. Nanti itu yang biasa, kalau orang sini sih punya istilahnya tuh banyak yang lumayan unik ya, ada yang bilang itu paru-paru basah, ada yang bilang itu flek, ada yang bilang itu paru-parunya bernanah dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya secara umum itu infeksi atau radang paru atau biasanya pneumonia sih. Oh, pneumonia ya dok ya. Itu yang biasanya berat. Kalau bisa sampai berat lagi, bisa sampai masuk ke darah infeksinya. Nanti ada organ-organnya kerjanya terganggu, itu bisa sampai berat banget sih, bisa sampai ke ICU atau lain-lain. Tapi enggak sebanyak itu, dan kalau misalnya kita lakukan penanganan dengan baik, sebenarnya resikonya bisa kita tekan. Dan ini kayaknya cukup common ya dok, sering gitu mendengar cerita dari ISPA ini nanti ya amit-amit gitu, tapi banyak juga yang oh ya nih pneumonia itu sepertinya jadi hal yang agak banyak gitu loh dok saat ini gitu. Itu sedih sekali ya dok sebenarnya gitu ya. Berarti memang sebenarnya penanganannya itu tidak boleh dilakukan secara berlarut-larut ya dok, dalam arti itu harus cepat dan tepat gitu ya. Nah ini gimana sih dok sebetulnya caranya supaya pengobatannya itu bisa efektif gitu, dengan apakah langsung dikit-dikit dibawa atau tadi dokter kan sudah jelaskan indikator-indikatornya gitu, dilihat levelnya tuh seperti apa sih dok sebenarnya? Jadi yang pertama tadi kita mesti tahu nih apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya sebelum masuk ke penanganan ya. Karena kalau nggak tahu ya otomatis apa yang mau ditanganin gitu kan. Jadi buat orang tua sebenarnya yang paling penting kalau kita udah tahu apa aja yang perlu diperhatikan, itu kita bisa jadi lebih cepat untuk membawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Tadi bisa demam lebih dari 3 hari, misalnya bisa juga ada kejang, ada sesak napas, atau ada keluhan lain yang memang orang tua rasa mengkhawatirkan. Bahkan sederhananya kalau anaknya susah makan, susah minum, kan bisa dehidrasi kan. Apalagi nih anak-anak tuh paling sering kalau misalnya dia batuk pilek, tenggorokannya nggak enak, muntah. Kan otomatis larinya ke situ ya dok ya. Itu bukan karena ada masalah pencernaan, nggak selalu, tapi karena emang nggak enak aja tenggorokannya. Gitu. Terus anak-anak itu muntah, akhirnya makan minuman nggak masuk, dehidrasi. Kan kita khawatirin ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, ya udah segera saja langsung dibawa ke dokter terdekat. Nah, kemudian yang berikutnya apa sih yang bisa dilakukan ya? Yang pertama kalau misalnya kita bagi dulu nih yang buat di rumah sama nanti buat next step-nya seperti apa. Kalau buat yang di rumah yang kita perlu lakuin, pertama pastiin makan minumnya bagus. Jadi asupan nutrisinya juga tetap terjaga gitu supaya kalau keluar ada masuk lagi nih gitu ya. Betul. Kenapa? Karena kalau misalnya asupannya nggak bagus, misalnya dia ada itu entah itu muntah atau diare, itu kan otomatis makanan yang harusnya buat pemulihan anaknya jadi nggak masuk ya. Terhambat ya. Jadi terhambat, akhirnya buat pemulihannya sendiri terganggu. Untuk minuman sendiri resiko dehidrasi. Kalau dehidrasi berkepanjangan itu malah bisa bahaya buat anaknya. Terus kemudian yang kedua, selain tadi makanan minuman, itu juga bisa buat istirahat. Pastiin bener-bener istirahatnya tuh cukup gitu. Karena kan istirahat tuh penting buat pemulihan ya. Recovery-nya ya dok, buat recovery. Terus habis itu yang ketiga, selain istirahat, itu kalau bisa nih anak, kan kita kadang suka anaknya sakitnya ringan nih, ya udahlah ke sekolahin aja gitu, atau ajak keluar. Kasian gitu kalau aktivitasnya ditahan gitu ya, padahal seharusnya justru lebih banyak butuh waktu istirahat tadi ya dok. Betul, setuju. Jadi ada dokter anak yang pernah bilang kalau idealnya itu kita tahan dulu, entah itu 1 atau 2 kali 24 jam supaya anaknya benar-benar istirahat. Jadi pastiin 1 kali 24 jam tuh bebas demam. Jadi jangan nih baru nggak demam kemarin, terus habis itu belum 24 jam, paginya nih anaknya udah sehat nih, bawa ke sekolah gitu, kita belum tahu. Jangan-jangan ntar demam lagi gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi pastiin seperti itu, dan kalau emang terpaksa harus keluar ya udah dipakein masker ya kalau memungkinkan ya. Terus kalau buat obat-obatan sendiri, sebenarnya yang paling perlu ditekankan kepada orang tua itu jangan sembarangan beli antibiotik. Itu tuh sering banget itu tuh tebus resep sendiri gitu ya dok. Iya, tiba-tiba iya dok, anak saya udah minum amoxilin gitu. Kenapa udah minum amoxilin gitu? Kan sebenarnya kasihan anaknya, nanti kalau si muncul kuman yang kebal sama antibiotik itu kan kasihan anaknya. Padahal itu
antibiotik yang sederhana-sederhana kan modal buat anak-anak sebenarnya. Nah itu terus kalau mau kasih obat yang buat gejala aja, misalnya obat demam, batuk pilek kan banyak yang sebenarnya dijual secara bebas ya. Dan mungkin orang tua pernah dapat resep dari dokter sebelumnya gitu. Kalau emang bukan antibiotik dan obat yang bisa sesuai dengan gejala aja, nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau memang cara-cara tadi nggak mempan, langsung aja gitu dibawa ke dokter ya dok ya? Betul, jangan nunggu kelamaan, takutnya kasihan anaknya. Nah ini tadi dokter juga sempat menyinggung soal ya better safe dan sorry gitu ya. Jadi sebenarnya kan memang lebih baik ya mencegah tentunya ya dok, supaya ini nggak kejadian ya. Tapi memang kalau bicara mengenai kondisi saat ini tuh agak susah gitu ya, karena faktor eksternal juga dari polusi dan lain sebagainya. Belum lagi si buah hati ketemu dengan teman-temannya di sekolah atau di daycare, lantas bisa tertular juga gitu ya dari teman-teman. Nah kalau untuk berbicara mengenai pencegahan sendiri, sebetulnya apa sih dok yang harus dilakukan untuk langkah pencegahan gitu? Oke, sebenarnya langkah pencegahan buat ISPA itu sendiri cukup banyak ya yang bisa dilakukan untuk anak ya. Nah, yang pertama itu kalau misalnya paling sederhana nih, itu mirip kayak zaman kita masih pandemi dulu. Jadi sebenarnya pakai masker di kondisi sekarang itu nggak cuma buat mencegah dari si virus atau bakteri yang tadi, tapi buat polusi juga. Karena kan dia bisa mencegah partikel-partikel polusinya, minimal meminimalisir deh supaya yang masuk nggak sebanyak itu gitu ke anak. Sering dengar tapi sebetulnya itu efektif juga ya dok ya, maksudnya kan all the time gitu kalau dipakai, apalagi sekarang udah nggak ada virus, kayaknya kita sering kurang sadar gitu loh dok. Sebenarnya sesimpel itu tuh ngaruh banget juga ya dok? Bisa berpengaruh karena yang kita harapkan kan menekan resiko dari terjadinya infeksi saluran napas atas tadi ya, dan supaya anaknya itu nggak segitu seringnya batuk pilek gitu. Jadi pakai masker kalau memungkinkan, terutama saat keluar rumah, itu silakan digunakan. Terus kemudian yang kedua, kalau udah tahu misalnya, edukasi aja anaknya. Kalau misalnya tahu temennya sakit nih batuk pilek, ya udah jangan deket-deket gitu. Bener-bener jaga jarak, terus minimalisir kontak sama benda-benda yang dia punya. Karena kan infeksi saluran napas itu nggak cuma dari kita ngobrol begini ketular, tapi juga misalnya anaknya bersin, kesentuh, itu juga bisa. Lewat melalui objek gitu ya benda ya? Melalui objek itu juga bisa. Jadi minimalisir, terus abis itu kalau misalnya paling gampang juga yang bisa diterapkan ke anak, budaya cuci tangannya. Jadi benar-benar sebelum makan, sebelum misalnya menyentuh benda-benda penting punya kita, atau setelah menyentuh benda punya anak lain, atau temannya terutama yang sakit, itu cuci tangan, dipastiin. Terus habis itu kalau misalnya punya tempat makan atau mainan atau benda-benda lain di sekolah, kalau misalnya ada temennya yang sakit, diminimalisir bertukarnya, pinjem-pinjemannya gitu. Jadi lebih baik bawa kotak bekal masing-masing gitu ya dok ya, jadi nggak sharing gitu ya. Itu lebih baik bawa kotak bekal masing-masing, bawa peralatan tulis atau alat-alat lain masing-masing, atau mainan. Saya tuh bener-bener bisa membantu mencegah ya. Terus yang terakhir juga imunisasi, jangan lupa kalau dalam konteks di sekolah ya, imunisasinya jangan lupa. Nah, kan balik lagi ya, sebenarnya kalau dari infeksi tadi itu kita bukan cuma mementingkan faktor dari kumannya, karena kan buat dari infeksi itu ada 3 sebenarnya yang perlu diperhatiin. Yang pertama tuh dari penyebab infeksinya, si kumannya tadi, makanya kita lakukan pencegahan supaya kayak tadi pakai masker dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu dari faktor lingkungannya. Jadi misalnya tadi ada polusi gitu kan, kita cegah supaya meminimalisir polusi tadi. Dan yang ketiga itu faktor dari orangnya sendiri, dari anaknya sendiri. Kan kalau kita bicara anaknya sendiri, artinya kita bicaranya ke imunitas ya sebenarnya ya, ke daya tahan tubuh dari si anaknya sendiri. Karena kalau misalnya infeksinya sudah kita cegah, terus habis itu lingkungannya sudah kita coba atur, tapi dari anaknya sendiri daya tahan tubuhnya kurang baik, kan tetap kita kan nggak mungkin mencegah 100% ya, pasti ada yang masuk juga masuk kelolosan ya, karena kan tidak ada pencegahan yang 100% sebenarnya kalau dari metode-metode tadi. Jadi tetap ada resiko kelolosan gitu. Nah jadinya penting banget untuk daya tahan tubuh anaknya diperkuat gitu. Karena itu justru barrier pertama gitu ya dokter ya. Betul banget. Yang caranya sih ada beberapa ya. Pertama paling pasti itu makan yang benar, gizi seimbang, terus minum yang cukup supaya meminimalisir kondisi kurang cairan atau kurang nutrisi, itu penting banget. Satu. Yang kedua, itu juga bisa tadi yang sempat dibahas, yaitu imunisasi. Itu dilengkapi gitu ya. Dilengkapi. Kan sekarang juga tinggal download, coba aja cari jadwal imunisasi anak kalian umur berapa, udah dipastiin dilengkapin. Yang wajib dilengkapin, kalau yang sisa-sisanya
terserah keputusan kalian dan keluarga gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya wajib dilengkapin. Iya, karena aksesnya juga udah mudah ya dok ya. Aksesnya juga tersedia mudah di mana-mana ya. Iya, bahkan kalau di sekolah dicariin. Iya, di benar, posyandu dicariin. Betul. Iya, jadi udah nggak ada alasan lagi sebenarnya. Ya. Oke. Nah itu juga tuh dok, banyak yang suka penasaran nih, mama apa aja sih vitamin atau suplemen yang boleh gitu dok, yang membantu mencegah ISPA? Oke, sebenarnya ada beberapa suplemennya, tapi salah satunya itu bisa pakai Phyllanthus niruri atau meniran hijau. Phyllanthus niruri atau niruri. Phyllanthus niruri atau meniran hijau. Meniran hijau. Oke, iya. Nah, itu bisa membantu karena ada senyawa-senyawa di dalamnya, itu ada flavonoid, ada filantin, sama hipofilantin. Nah, senyawa itu bisa ngebantu mendukung imunitas tubuh, terutama untuk anak. Oke. Oh, kayak meniran itu kan juga herbal Indonesia ya dok sebenarnya ya? Iya, benar banget. Jadi itu herbal dari Indonesia juga meniran yang tadi. Nah, kalau di sini konteks yang penting itu kan kadang kita tahu ya, anak itu nggak mau, belum tentu gitu, mau misalnya bentuknya tablet, ya. jamu-jamuan atau misalnya kayak bentuknya tablet atau misalnya kapsul kan, nggak semua anak mau nelen gitu. Kadang resisten gitu, kita udah mau coba kasih tapi anaknya nggak mau gitu. Nah di sini bisa juga nih kayak suplemennya itu disediakannya dalam bentuk serbuk, terus kemudian diseduh. Jadi supaya bentuknya cairan gitu, karena kan anak relatif lebih mau ya kalau minum yang cair gitu. Apalagi mungkin udah tahu juga biasanya kan obat-obat buat anak itu kan biasanya ada sirup ya, ada rasa ya. sirupnya juga. Lebih menarik ya. Lebih menarik. Jadi dengan bentuk serbuk, kemudian bisa diseduh, larutin ke dalam air, kemudian diminum sama anak. Itu sih yang diharapkan supaya anaknya bisa lebih mau konsumsi sih dan lebih praktis jadinya. Oke, itu saran yang bagus tuh dok. Wah syukur deh aku nggak salah pilih berarti ya, karena buat melengkapi asupan nutrisi dan mendukung daya tahan tubuh anakku, aku juga kasih dia suplemen yang berbentuk serbuk nih kayak kata dokter tadi, jadi lebih praktis deh. Nah pilihanku jatuh pada Oxyfit Kids Herbal Drink. Nah, Oxyfit Kids Herbal Drink ini tersedia dalam 2 varian rasa, yaitu Florida Orange dan Orange Berry. Ekstrak Phyllanthus niruri di dalamnya biasa digunakan pada terapi berbagai infeksi nih, termasuk ISPA tentunya. Dan udah pasti aman juga ya untuk anak-anak karena terbuat dari bahan-bahan natural dan menggunakan pemanis alami stevia loh. Jadi rasanya pun enak tanpa tambahan kalori berlebih nih. Lalu, Oxyfit Kids Herbal Drink ini juga berupa serbuk kering, jadi memiliki stabilitas yang lebih baik nih dibandingkan dengan suplemen dalam bentuk lainnya. Udah gitu, Oxyfit Kids Herbal Drink ini juga lebih mudah diserap untuk pencernaan loh. Nah, saat diberikan pada si kecil, jangan lupa untuk baca aturan pakainya ya ayah bunda. Nah, Aibun bisa beli Oxyfit Kids Herbal Drink ini di Dexa Medica Official Store atau e-commerce kesayangan ayah dan bunda. Gampang banget kan dapetinnya? Nah, pas banget juga nih, kita sudah di penghujung Allotalks kali ini dalam episode Bukan Cuma Batuk Pilek, Waspadai ISPA pada Anak. Nah, sebelum kita tutup, Dokter Adam boleh dong mungkin kasih sedikit pesan-pesan buat para ayah bunda dan viewers Allo Dokter yang udah menyaksikan kali ini nih dok. Oke, jadi untuk kesimpulannya, gini, infeksi saluran napas atas itu bisa terjadi pada anak dan kita perlu hati-hati dalam mencegahnya, termasuk dalam menanganinya. Jadi kalau misalnya ketemu ada pasien anak atau ada anak-anak kita sendiri itu mengalami keluhan seperti itu, yang tadi sempat disampaikan bisa dilakukan mulai dari melihat gejalanya, terus kalau ada apa-apa segera dibawa ke dokter gitu, itu bisa segera dilakukan. Dan jangan lupa yang penting adalah pencegahannya sebenarnya. Karena kalau kita bisa mencegah dengan baik, penyakitnya kan akan berkurang resiko munculnya. Jadi dengan pencegahan-pencegahan misalnya seperti pakai masker, gizi yang baik, terus kemudian nutrisi yang baik, tentu dengan tambahan suplemen tadi yang baik, itu juga bisa membantu menurunkan resiko terjadinya infeksi saluran napas tadi pada anak. Oke, jadi harus berkesinambungan semuanya ya dok ya? Betul. Oke, siap Dokter Nota. Terima kasih banyak atas ilmunya yang bermanfaat dan juga relevan banget nih untuk keadaan para ibu-ibu dan juga anak-anak di situasi seperti ini ya dokter ya. Terima kasih banyak. Oke deh, nggak kerasa perbincangan kita udah selesai nih. Gimana? Menarik dan dapat banyak ilmu kan? So, jangan lupa di like ya video ini. Terus di-share juga buat para orang tua lainnya biar pada tahu nih soal bahaya ISPA pada anak. Sehingga tahu cara sigap untuk mengatasinya sekaligus upaya pencegahannya. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan Allotalks kali ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam untuk si kecil dan as always, hidup sehat bersama Allo Dokter. Bye!